Shalom jemaat Tuhan, bersama saya Pendeta Adrian Sumlang. Hari-hari ini sedang ramai dibicarakan di sosial media, di dalam video-video banyak hamba-hamba Tuhan tentang Kristen progresif ini, terkhususnya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Brian Siawarta di dalam acara bersama dengan salah satu pemuka agama yang terkenal, kemudian dengan Pendeta Yeri Patinasarani di sebuah podcast berbicara tentang ajaran atau konsep Kristen progresif. Dan secara pribadi saya merasa bahwa hal ini sangat berbahaya buat seluruh jemaat Tuhan. Karena itu saya perlu untuk membuat video ini agar kita perlu berhati-hati. Kita tidak boleh langsung menerima atau percaya begitu saja ajaran-ajaran oleh pendeta-pendeta yang terkenal, tetapi kita harus uji apakah ajaran tersebut Alkitabiah dan sesuai dengan kebenaran yang diterima oleh iman Kristen atau tidak. Sebenarnya apa itu Kristen progresif atau kekristenan progresif ini? Konsep tentang Kristen progresif ini memang bukan baru hari-hari ini atau baru muncul idenya, gagasannya di zaman modern sekarang, tetapi memang sudah ada sejak zaman gereja mula-mula atau abad pertama, namun dengan bentuk, dengan nama yang berbeda-beda. Sekarang di zaman modern ini disebut Kristen progresif sesudah tahun 1996 itu kan. Pendeta James Roy Adams dari gereja episkopal yang pensiun kemudian akhirnya mendirikan pusat kekristenan progresif ini. Kristen progresif ini adalah bagian dari teologi postmodern yang sangat mendapat pengaruh dari teologi liberal, sehingga sering disebut sebagai teologi liberal versi modern. Dan seperti apa ajaran atau keyakinan mereka? Saat saya membuka dan membaca di dalam bethelbeaverton.org, ada rangkuman yang saya temukan. Pesan mendasar dari Kristen progresif ini adalah kasih dan penerimaan. Mereka berkata bahwa sama seperti Yesus yang mengasihi perempuan yang berzina, Sakeus yang seorang pemungut cukai, dan orang-orang berdosa lainnya, berarti sebagai orang Kristen kita harus bisa menerima dan mengasihi semua orang, mengasihi dan menerima semua gaya hidup, semua ajaran, semua jenis kelamin, dan tidak menghakimi mereka. Dan ini berbeda dengan ajaran Kristen konservatif yang selama ini kita terima dan kita pahami bahwa Tuhan memang mengasihi, Tuhan memang mencintai orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak mau kita tetap tinggal di dalam kesalahan. Perhatikan nama mereka, Kristen progresif. Artinya orang percaya harus memiliki iman yang terus bergerak, yang ada progres, yang berubah-ubah, sama seperti budaya yang selalu berubah, teknologi yang terus mengalami kemajuan, dan peradaban kehidupan manusia yang terus bergerak dan berubah. Demikian juga dengan iman. Bagi umat Kristen progresif, Alkitab hanyalah salah satu sumber kebenaran dan bukan satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Saat kita menyaksikan video-video di media sosial atau kita membuka TikTok, Facebook, Instagram, hati-hati ketika kita menemukan orang-orang yang mengajarkan hal-hal seperti ini. 3 ciri mendasar dari ajaran Kristen progresif. Yang pertama, bahwa mereka memandang Yesus lebih rendah, atau pandangan mereka akan Tuhan Yesus itu lebih rendah. Apa maksudnya? Yesus bukanlah anak Allah, Yesus tidak harus disembah, tetapi mereka katakan bahwa Yesus adalah guru, Yesus adalah teladan moral yang harus kita ikuti. Yang kedua, Kristen progresif lebih menekankan kepada moral daripada keselamatan. Yang terutama adalah perbuatan baik kita, yang terutama adalah moral kita, karakter kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, hidup kita itu yang lebih penting. Kita bisa menerima
keselamatan dengan usaha dan perbuatan baik kita. Dan yang ketiga, Kristen progresif sangat meremehkan dosa atau kejatuhan. Ya, karena Tuhan penuh kasih, karena Tuhan tidak merancangkan yang jahat, karena Tuhan menerima orang-orang berdosa, berarti ini yang harus menjadi fokus kita. Kita harus lebih menerima, kita harus lebih toleran terhadap kekurangan orang lain, harus terima orang-orang apa adanya dan mengafirmasi gaya hidup mereka. Artinya, dosa bukanlah hal yang serius. Kita bisa mengasihi orang-orang dan menerima kehidupan mereka yang ada dalam dosa. Sehingga saya katakan bahwa Kristen progresif ini adalah toleransi yang kebobolan. Ya, Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi ingat, kasih Tuhan kepada orang berdosa bukan mengafirmasi mereka untuk tetap ada dalam dosa. Waktu Yesus berbicara kepada perempuan yang kedapatan berzina, kita ingat Yesus mengatakan, pergi dan janganlah berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan kebenaran yang harus kita ingat dan kita pegang, yaitu yang pertama, Alkitab atau firman Allah adalah otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Bukan pengalaman, bukan tradisi atau ajaran manusia, tetapi Alkitab. Sola Scriptura, hanya oleh Alkitab atau hanya oleh firman. Yang kedua, Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun menjelma menjadi manusia untuk mati menyelamatkan dosa kita di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kita harus menyembah Dia. Yang ketiga, moral baik dan perbuatan-perbuatan yang baik adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan dibalik ya saudara. Jadi penting untuk saya dan saudara berhati-hati. Jangan cepat-cepat menerima ajaran-ajaran yang berkembang hari-hari ini. Uji dengan firman Allah. Dan saya mau katakan bahwa Kristen progresif ini sebenarnya bukanlah Kristen sama sekali. Tuhan Yesus memberkati.